البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillahi hafidhakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai ucapan Al-Imam Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir rahimahullah ta'ala, yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi dalam matanya itu matan Al-Ushul Tsalatsah. Beliau menyatakan qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, berkata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Siapa itu Imam Ibnu Katsir? Nah, ini sering kita dengar ya, sering kita dengar Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Tapi siapa beliau ini? Beliau adalah Abul Fida, kunyahnya Abul Fida, namanya adalah Ismail. Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir. Paham ya? Kunyahnya Abul Fida, namanya Ismail ibnu Umar ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Nah, yang ma'ruf beliau memiliki tafsir Al-Quranul Karim. Tafsir Al-Quranul Karim yang disebut dengan tafsir Al-Quranul Azim itu. Nah, kemudian beliau juga memiliki kitab yang lain, yang kitab masalah sejarah, ada tarikh, yaitu kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Naam. Beliau imam dan beliau termasuk salah satu imam yang mengambil ilmu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi beliau termasuk muridnya ya, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Naam. Jadi Ismail ibn Umar ibn Katsir rahimahullah ta'ala termasuk salah satu muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Naam. Itu termasuk salah satu muqaddimah atau biografi beliau. Beliau adalah seorang imam, al-muhaddits, al-mufassir, al-mu'arrikh. Nah, beliau mufassir juga karena beliau memiliki tafsir tadi itu. Kemudian juga mu'arrikh. Nah, ahlu sejarah karena beliau memiliki kitab Al-Bidayah wan Nihayah, menunjukkan kekuatan beliau dalam masalah sejarah dan semisalnya. Kemudian beliau juga apa? Al-muhaddits, karena beliau terkadang juga di dalam tafsirnya itu mengkritik sebuah hadis yang dhaif, dikritik sama beliau, disebutkan. Kemudian juga menyebutkan hadis itu Israiliyat, sebutkan sama beliau. Nah, beliau imamun Abul Fida, Al-Imam Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqul ibadah. Pencipta terhadap segala sesuatu ini, dialah yang berhak untuk diibadahi. Nah, ini adalah yang beliau nukilkan adalah kalam Muhammad atau Syekh Muhammad ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Memang benar maknanya bahwasanya pencipta terhadap segala sesuatu ini, dialah yang berhak untuk diibadahi. Kenapa? Karena memang enggak ada di sana pencipta yang lain. Tidak ada di sana pengatur alam semesta yang lain. Tidak ada di sana pemberi rezeki yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kembali kepada beliau menyebutkan ini setelah menyebutkan apa? Setelah menyebutkan ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu juga termasuk ungkapan beliau berkaitan tentang ayat tersebut. Karena memang ada keterkaitan bahwasanya wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yaitu zat yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang atau zat yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian termasuk orang yang bertakwa. Jadi beliau menyebutkan di dalam tafsirnya ketika mentafsirkan firman Allah Ta'ala yang kami sebutkan tadi. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Nah, kemudian beliau memberikan catatan al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Walaupun lafadznya tidak semakna dengan itu ya. Lafadznya tidak sama dengan itu tapi semakna, ungkapannya semakna dengan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matan tersebut. Kemudian setelah beliau menjelaskan tentang wajibnya kita mengikhlaskan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentang kewajiban-kewajiban beserta dalil-dalilnya. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mengenal bagaimana kita mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mulai menjelaskan atau akan mulai menyebutkan jenis-jenis ibadah itu apa saja. Kata beliau, qala al-muallif rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata beliau, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha misal islami wal imani wal ihsan, dan jenis ibadah-ibadah yang Allah taala perintahkan dengannya seperti Islam, iman, ihsan, tiga ini ya, tiga inti ini ya. 6. Kemudian wa minhu ad-du'a, di antaranya adalah ad-du'a, ibadah juga. Wal khauf, rasa takut, ibadah juga. Wal raja, rasa berharap, ibadah juga. Wa tawakkul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa raghbah, raghbah, rasa cinta. Rahbah, warahbah, kemudian rasa apa? Rasa takut, lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wal khusyu', tenang, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wal khasyatu, takut. Wal inabah, kembali. Wal isti'anah, meminta pertolongan. Wal isti'adzah, meminta perlindungan. Wal istighatsah, meminta agar dihilangkan bencana atau agar ditolak dari bala ataupun malapetaka. Itu hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighatsah, meminta perlindungan agar dientaskan kegentingan, atau juga meminta perlindungan agar apa? Dijaga dari bala atau malapetaka. Wa dzabh, sesembelihan. Wan nadru, nadar. Wa ghairu dzalika minal ibadah allati amara Allah biha. Dan yang selain itu daripada jenis-jenis ibadah yang semuanya Allah taala perintahkan dengannya. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Dan yang selain itu semuanya daripada jenis-jenis ibadah yang Allah taala perintahkan, maka semuanya hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, murni diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Naam, kemudian kita perhatikan di sini penyebutan Islam wal iman wal ihsan. Beliau akan mengulangi lagi nanti dengan secara terperinci. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Namun sebelum beliau sebutkan, alangkah baiknya kalau seandainya kita berikan gambaran bahwasanya Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Al-Islamu ma'ruf ya. Islam itu adalah definisinya, pengertiannya adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu. Al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid, yaitu sifat atau sikap pasrah. Pasrah, berserah diri kepada Allah taala dengan mentauhidkannya. Kemudian apa? Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk kepada Allah taala dengan ketaatan, dengan mentaatinya. Kemudian apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelakunya. Itulah Islam. Itulah Islam. Yang mana Al-Islam memiliki berapa rukun? 5 rukun. Pertama adalah syahadatain, 2 persaksian itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua apa? Menegakkan salat. Kemudian ketiga apa? Menunaikan zakat. Kemudian keempat apa? Puasa. Yang kelima, haji bagi yang mampu. 5 rukun Islam. Jadi Islam memiliki 5 rukun. An tashhadu an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait. Itu. Jadi 2 persaksian, syahadatain itu, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Jangan mengaku dirinya Islam tidak salat. Jangan mengaku dirinya itu muslim tidak salat, tidak zakat, tidak puasa. Tidak haji padahal dia mampu. Jangan. Usahakan semaksimal mungkin. Kita berusaha untuk menegakkan rukun Islam ini, karena ini pondasi inti yang Allah Ta'ala telah membangun. Allah Ta'ala telah membangun agama Islam di atas 5 perkara ini. Buniyal Islamu ala khamsin. Dalam hadis yang sahih itu, Buniyal Islamu ala khamsin. Hadisnya Abdullah bin Umar itu kan.
Bunyal Islamu ala khamsin. Naam, bahwasanya agama Islam ini dibangun di atas 5 pondasi, 5 perkara. Apa itu? Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwasanya naam, Allah Subhanahu wa taala tiada sembah yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa tuqimus shalah, tegakkanlah salat, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat, wa tasum Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan, wa tahujjal bait, dan engkau berhaji ke Baitullahil Haram, ke Makkah Al-Mukarramah, na'am man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanan tersebut. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan kewajiban bagi manusia na'am untuk Allah Subhanahu wa taala ibadah tersebut. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang dia mampu untuk menempuh perjalanan. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan hanya kepada Allah lah kewajiban manusia untuk berhaji. Naam, kepada Baitullahil Haram, Al-Ka'bah. Naam, Al-Ka'bah. Kemudian apa? Man istata'a ilaihi sabila. Naam, bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Mampu dari sisi apa? Harta. Mampu dari sisi tenaga. 2 perkara itu pada asalnya. Naam. Kemudian yang kedua, wal iman, dan keimanan. Nah, ada keimanan secara bahasa apa? At-tasdiq ma'al iqrar. Naam, pembenaran beriringan dengan apa? Al-iqrar. At-tasdiq, yaitu pembenaran. Kemudian iqrar, pengakuan atau penetapan. Nah, itu. Jadi dalam keadaan dia itu membenarkan juga mengikrarkan. Nah, seperti itu. Itu adalah apa? Makna daripada al-iman secara bahasa. Namun al-iman secara istilah tidak terlepas dari 5 perkara. Al-imanu, naam, fil istilah tidak terlepas dari 5 perkara. Apa itu? Nutqun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, wa yazidu bit ta'ah, wa yanqusu bil ma'siyah. Itu keimanan secara istilah. Jadi tidak terlepas dari 5 perkara. Yang pertama apa? Nutqun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Kemudian apa? Wa'tiqadun bil janan, diyakini dengan hati. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, kemudian berikutnya diamalkan dengan anggota badan. Wa yazidu bit ta'ah, dan bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Inilah yang namanya al-iman. Inilah yang namanya dengan apa? Al-iman. Dan keimanan ini memiliki apa? 6 rukun. Memiliki 6 rukun yang ma'ruf dan dikenal. Sebagaimana dalam hadis yang panjang itu, hadis Jibril, terkenal dengan hadis Jibril. Naam, Rasulullah SAW suatu ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ketika itu datang dalam keadaan apa? Menjelma seperti manusia, yang pakaian sangat putih. Naam, kemudian rambutnya sangat hitam pekat. Tidak ketahuan atau tidak terlihat padanya bekas perjalanan. Kemudian mengatakan, ya Muhammad, akhbirni al-Islam. Kemudian berikutnya mengatakan, akhbirni anil iman. Kemudian Rasulullah menjawab, al-imanu, na'am, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Jadi rukun iman itu apa? Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya. Naam, kemudian beriman kepada apa? Naam, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. Engkau beriman kepada Allah Ta'ala dan para malaikatnya, dan juga para rasulnya, dan juga kitab-kitabnya. Kemudian beriman terhadap hari akhir. Nah, hari akhirat. Kemudian apa? Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Dan engkau beriman dengan takdir, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Nah, kita harus wajib beriman terhadap hal tersebut. Sebagaimana akan kita datangkan atau kita jelaskan nanti rincian daripada takdir yang buruk itu bagaimana, takdir yang baik itu bagaimana pada pembahasannya. Naam. Jadi khulasahnya intinya, naam, al-iman itu memiliki apa? Memiliki 6 rukun. Al-Islam memiliki berapa? 5 rukun. Naam, itu. Adapun yang ketiga yaitu al-ihsan, dia tidak memiliki rukun kecuali 1. Ruknun wahidun, 1 rukun saja. Apa itu? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau bisa melihatnya. Namun jika engkau tidak bisa melihat, tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasannya annahu yarak. Allah Taala itu melihatmu. Jangan kita usahakan, jangan kita bersikeras untuk berusaha melihat Allah Subhanahu wa taala padahal tidak mampu. Jangan. Karena
tidak tergambarkan pada benak manusia melainkan apa? Dikhawatirkan menyerupakan Allah Ta'ala dan makhluk. Udah, kalau kita nggak mampu, udah kita beribadah dengan khusyuk, dengan tenang, udah seakan-akan kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan memang diawasi seperti itu, dan memang diawasi, sehingga al-ihsan memiliki satu rukun saja. Nah, itu ihsan ma'allah yang azza wajalla ya, karena al-ihsan nanti ada dua pembagian, al-ihsan ma'allah yang azza wajalla, kemudian al-ihsan ma'al ghair. Jadi al-ihsan bersama Allah Ta'ala itu maknanya adalah tadi itu, memiliki satu rukun. Namun al-ihsan ma'al ghair ma'ruf, berbuat baik. Nah, dan orang-orang yang berbuat baik seperti ini, ya, berbuat ihsan ini, mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapat kecintaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian juga balasannya surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik, maka dia mendapatkan al-husna, itu jannah, wa ziyadah, itu melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah kalian tidak mau hal seperti ini? Tentunya kita akan mengatakan mau, bahkan ingin. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan dan Allah Ta'ala berikan kenikmatan pada kita di dunia dan di akhiratnya. Naam. Itulah. Kemudian beliau mulai menyebutkan bahwasannya termasuk ibadah itu ada doa, al-khauf, rasa takut, war-raja, rasa berharap, wa tawakkul, itu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa raghbah, rasa cinta, wa rahbah, rasa takut. Karena ar-raghbah, raghiba, perhatikan ya. Raghiba ini faedahnya apa? Raghiba kalau setelahnya ada lafaz anhu atau fihi, maknanya beda. Jadi kalau raghiba anhu artinya benci. Perhatikan ya, raghiba anhu artinya benci. Tapi kalau raghiba fihi artinya cinta atau sayang. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci, barang siapa yang dia itu benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Nah, menunjukkan bahwasannya raghiba anhu artinya benci. Kemudian kalau raghibtu fi fulan, raghibtu fi amali fulan, apa artinya? Aku suka, aku cinta terhadap perbuatan si fulan, terhadap pekerjaannya si fulan. Karena raghiba fihi itu cinta. Kalau raghiba anhu apa? Benci. Itu faedah ya. Naam. Kemudian rahbah rasa lari, takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal khusyuk, tunduk, tenang. Wal khasyah, rasa takut juga. Wal inabatu, kembali. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan kembalilah kalian semuanya kepada Rabb kalian dan pasrahlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berislamlah, pasrahlah dengan mentauhidkannya. Wal isti'anah jelas ya. Isti'anah itu adalah meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Itu isti'anah. Wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Dan apabila engkau meminta kepada sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana akan datang rincian satu persatu yang beliau akan sampaikan nanti. Kemudian isti'adzah meminta perlindungan. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari perkara-perkara yang membuat kita takut atau perkara-perkara yang mengganggu kita. Sebagaimana dalam surat An-Nas, kemudian surat Al-Falaq, itu semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ta'awud, minta perlindungan. Kemudian juga dalam doa, ketika tasyahud itu. Doanya itu di antara doa agar kita selamatkan, berlindung dari 4 perkara. Dari Dajjal, kemudian azab kubur, kemudian juga dalam akhir doa daripada tasyahud itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu fitnah kehidupan dan juga fitnah setelah kematian. Itu pertanyaan dalam kubur itu agar diselamatkan. Kemudian apa? Fitnah masih dajjal. Kemudian fitnah neraka jahannam, berlindung dari neraka jahannam. Kemudian berlindung dari azab kuburan, seperti itu.
Kemudian, ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Istighatsah, beristighatsah juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar dientaskan kegentingan, dihilangkan kegentingannya, meminta agar diselamatkan dari bala atau malapetaka. Wa dzabhu, sesembelihan, tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nadru, bernadar, tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu minal ibadah, wa ghairu min anwa'il ibadah allati amara Allah biha, na'am kulluha lillahi ta'ala. Dan yang selain itu dari perkara jenis-jenis ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan dengannya, seluruhnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh serahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Insyaallah kita lanjutkan tentang penyebutan dalil itu semuanya pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.